Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dari Abu Dhabi. Kembali lagi dengan podcast Indonesia in Abu Dhabi. Kali ini kita kedatangan seorang Yusril. Ada mahasiswa Indonesia yang mendapatkan beasiswa di New York University Abu Dhabi. Jadi kita hari ini akan mendapatkan kisah-kisah dan tentunya yang paling menarik nanti tipsnya ya, gimana bisa dapat beasiswa nih. Ini pasti sangat dinanti oleh banyak pemuda-pemudi Indonesia. Wah, gitu ya. Jadi temanya kali ini adalah dari mimpi jadi kenyataan, menjadi mahasiswa dengan beasiswa di New York University Abu Dhabi. Oke, selamat datang sekali lagi sama Mas Yusril ya. Yeah. Saya panggil Yusril. Nama lengkapnya siapa Mas Yusril? Yusril Nur Hidayat. Yusril Nur Hidayat. Yeah. Oke, siap. Mungkin kita mulai aja. Semoga Mas Yusril nanti bisa all out cerita sama kita ya. Semoga jadi motivasi buat teman-teman yang menonton, bagi mereka yang ingin dapat kesempatan belajar di sini, termasuk juga bagi orang tua mungkin yang mengarahkan anaknya untuk bisa sekolah di sini. Kita mulai dengan latar belakangnya sedikit, boleh mungkin Mas Yusril cerita asal pendidikan, keluarga, statusnya mungkin. Statusnya. Jadi nama lengkap saya Yusril Nur Hidayat, biasa dipanggil Yusril, ibu Gorontalo, kemudian bapak Ibu Wisma Makassar, tapi aku besarnya di Makassar. Aku sekolahnya TK, SD itu di Makassar, kemudian pas SMP dan SMA pindah ke Kabupaten Bone, itu sekitar 5 jam kalau naik mobil dari Makassar. Dan alhamdulillah baru kemarin di bulan Mei aku lulus dari New York University in Abu Dhabi dengan gelar Bachelor of Arts in Social Research and Public Policy. Social Research and Public Policy, oke. Sip, ini status saat ini kayaknya belum terjawab. Statusnya, aduh gimana ya? Penting ya? Penting kalau mencari bukan juga ya, enggak ya? bukan. Lebih menikmati kehidupan sendiri dulu. Oke, single and happy. Oke, that's a good answer ya, Yeah. Single and happy. Good. Oke, jadi kenapa sih kalau mungkin ibu dan bapak yang bertanya kenapa kita bisa mendatangkan Yusril untuk menjadi salah satu tamu kita hari ini, karena kita itu pada suatu hari diundang oleh New York University Abu Dhabi untuk menghadiri wisuda, dan ternyata pada saat itu Yusril lah yang menjadi wakil dari lulusan 2022 ini untuk berpidato ya, dan itu suatu hal yang sebetulnya ya nggak mungkin tanpa proses ya. Benar itu pasti banget. ada sesuatu yang membuat Yusril terpilih. Yeah. Jadi boleh kita awali dari yang terbaru itu dulu. Yeah. Gimana sih kok Yusril bisa pidato mewakili teman-temannya nih? Iya, jadi it's a very interesting question. Jadi aku kemarin bahkan sampai sekarang pun masih nggak nyangka bisa untuk terpilih jadi student speaker ya istilahnya. Kalau di American University, that speaks on behalf of the graduating class, which is my class of 2022. Jadi kemarin tuh prosesnya panjang banget. Jadi sebenarnya tuh kita kayak apply dulu, kayak kita nge-submit application kenapa kita harus yang jadi speakernya, kayak what do you wanna bring into the podium. Kemudian kita kayak nge-submit pengalaman kita selama di kampus tuh udah kayak gimana sih, dan segala macam. Jadi kayak mereka tuh benar-benar kampus tuh mau memilih speaker yang bisa merepresent values dan juga hal-hal tentang kampus itu gitu nanti pada saat graduation ceremony. Jadi waktu itu aku daftar dengan nggak ada ambisi atau pede atau gimana ya, coba daftar aja gitu, karena aku tahu ada beberapa teman aku yang benar-benar like great speaker, kayak mereka tuh benar-benar pintar banget dan segala macam. Jadi aku daftar cuman sekedar daftar doang awalnya. Kemudian alhamdulillah dari sekitar 50 application itu mereka tuh kayak shortlist gitu sampai kalau nggak salah 7 orang. Nah di 7 itu mereka tuh kayak nge-audisi gitu Bu. Jadi kayak kita tuh langsung dipanggil, dikasih 3 menit di depan podium untuk benar audisi untuk speech-nya itu. Dan aku pada saat itu ingat banget, itu aku penampilan terakhir dan itu udah deket banget udah untuk mundurin diri. Karena aku tahu salah satu teman baik aku yang aku kenal sebagai salah satu speaker terbaik di kelas aku, audisi juga ternyata. Dan aku udah hampir bilang aku udah nggak mau ikut lagi. Tapi nggak tahu kenapa ya udah audisi aja pada hari itu. Kemudian setelah hampir 1 bulan diinfokan bahwa aku yang ditunjuk menjadi speaker. Dan sampai hari aku pidato pun itu, aku masih nggak nyangka gitu pada saat step into the podium, itu aku masih berpikir kayak ini real nggak sih? Maksudnya kayak seorang anak dari Makassar, Indonesia Timur,
bukan hanya kuliah di NU Abu Dhabi dengan beasiswa, tapi pada akhirnya setelah 4 tahun berkuliah, aku yang ditunjuk untuk mewakili teman-teman aku untuk speech di hadapan banyak orang gitu. Jadi benar-benar happy. Kemudian aku juga I'm very humble that I was given the opportunity. If anything, aku berharapnya hal yang terjadi kepada saya itu menjadi seorang speaker dan menempuh pendidikan di NU Abu Dhabi selama 4 tahun itu bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak, khususnya anak-anak muda di Indonesia Timur yang selama ini mungkin kuper atau kurang bermotivasi, bahwa kalian bermimpi aja gitu. Kalau ada kemauan pasti di situ nanti ada jalannya. Oke. Gitu. Sesuai tadi ya dengan tema kita ya, dari mimpi jadi kenyataan. Benar banget. But anyway, I was there personally when you did the speech and it was so what do you call it? Kenapa saya bahasa Inggris ya? Mungkin karena Yusril juga tadi bahasa Inggris ya. Oke, ya kami boleh menyampaikan bahwa kita bangga sekali ya melihat ada Yusril yang mewakili, dalam hal ini sebetulnya mewakili lulusan, tapi sebetulnya yang kita lihat adalah itu mewakili Indonesia ya, remaja-remaja dan pemuda Indonesia. Nah, yang satu hal yang saya catat dari pidatonya Yusril waktu itu adalah kisahnya Yusril sendiri ya. I was about to shed my tears. Ya, jadi Yusril ini, Ibu dan Bapak sekalian yang menonton podcast ini, Yusril ini punya kisah sejarah yang sebetulnya sangat sedih ya. That's why we call it from a dream comes true ya. Di pidato itu saya ingat banget Yusril bilang dulu tuh terancam tidak bisa melanjutkan pendidikan, bahkan SMP dan SMA. Jadi Yusril ini bahkan sempat cuci piring untuk menyambung hidup, dan nggak disangka masa lalu itu malah sebetulnya menjadi suatu dasar mencapai cita-cita yang setinggi ini gitu ya. Jadi mungkin boleh cerita juga a little bit about your past yang ada di pidato itu yang membuat kita semua tahan napas dan hampir bercucuran air mata. Aduh, I'm gonna cry then. Enggak. Jadi aku sebenarnya, to be very honest, I never really told that story to anyone. Jadi aku nggak pernah sama sekali sampai kayak ceritain masa lalu aku gitu, karena aku adalah tipikal orang yang kalau yang senang dibagi, tapi kalau yang sedih itu biasanya aku cuma pendam sendiri ke diri aku sendiri. Bahkan aku tuh jarang banget untuk cerita ke ibu atau keluarga pun nggak pernah sama sekali mengenai kesedihan ataupun kesusahan yang aku alamin. Jadi waktu itu aku ingat banget setiap kita latihan speech ini, setiap aku latihan dengan tim dari kampus aku, mereka nanyain gitu, are you sure you wanna share this story? Karena that story is very personal to me. Dan aku tuh kayak setiap hari juga kayak questioning myself gitu, kayak am I ready to share this story? Tapi aku tuh kayak berpikir aja gitu, kayak kalau Yusril kecil lihat video ini tuh gimana sih perasaan Yusril kecil itu. Dan pasti banyak banget anak-anak yang mungkin bahkan kehidupannya lebih susah daripada aku gitu kan. Dan makanya itu kayak one of my turning points that make me decide that aku harus share cerita ini. If there is a platform for me to share this story, this is it gitu. Jadi akhirnya aku memutusin untuk cerita itu. Jadi ceritanya ya, itu tadi pendahuluan. Silakan. Pendahuluan, sekarang bab 3 inti. Jadi waktu itu aku alhamdulillah bapak waktu masih hidup kan alhamdulillah kerjanya bagus. Akhirnya aku dimasukin ke salah satu TK yang paling prestigious lah di kota aku. Salah satu sekolah yang paling mahal. TK lancar. Kemudian pada saat SD itu di sekolah yang sama. Lanjut lagi sekolah yang sama. Tapi unfortunately my father passed away waktu aku masih umur 7 tahun. Jadi bapak meninggal pada saat aku umur 7 tahun. Dan akhirnya setelah itu karena bapak sebelum meninggal itu sempat sakit hampir 2 tahun. Akhirnya semua uang simpanan beliau itu akhirnya kepake untuk hospitalnya dia juga kan. Akhirnya pada saat dia meninggal udah benar-benar kosong. Jadi ibu udah nggak punya simpanan lagi. Anak-anak juga masih kecil. I'm the oldest son. Dan itu waktu itu aku masih umur 7 tahun. Adik aku yang paling kecil itu masih umur sekitar 4 tahun, masih benar-benar baby. Akhirnya karena udah nggak bisa bayar SPP lagi, numpuk SPP-nya, akhirnya sempat diberhentiin. Jadi kayak I still remember how one day aku pergi ke sekolah waktu itu, waktu SD, terus aku dipanggil pas masuk kelas langsung dipanggil ke meja guru, ke meja wali kelas. Di meja wali kelas dibilang Yusril udah nggak bisa masuk dulu ya hari ini. Terus aku bilang kenapa gitu. Terus si wali kelas aku bilang ini SPP-nya belum dilunasin. Akhirnya kayak first of all I really love education. Kayak aku tuh benar-benar suka sekolah
gitu. Jadi pada saat dibilang aku udah nggak bisa sekolah lagi waktu hari itu, aku benar-benar sedihnya tuh dua, karena yang pertama aku nggak bisa sekolah lagi, yang kedua itu aku benar-benar di depan semua teman-teman aku yang harus keluar lagi dari kelas waktu itu. Dan I still remember that day very well. Jadi aku waktu itu pulang ke rumah nangis dan segala macam, but I can't do anything karena ibu juga sudah berjuang sekeras itu gitu kan. Akhirnya udah putus beberapa bulan, beberapa minggu itu sekolah. I was just like, maybe I should just help my family. Jadi akhirnya kayak bantu-bantu dan akhirnya juga cuci piring di warung itu, biasanya dari jam 6 malam sampai jam 2 pagi dan segala macam. And I still remember when I was doing all of those things that you know, like a 10-year-old kid supposed to not doing, aku kayak benar-benar kenapa sih kayak gini gitu, kayak kenapa kayak hidup aku tuh sampai kayak sesusah ini. Bahkan aku tuh kayak untuk jangankan berpikir untuk kuliah ya, apalagi keluar negeri, berpikir untuk SMP pun waktu itu aku kayak apakah aku lanjut SMP dan segala macam, itu benar-benar sangat-sangat berat. Dan alhamdulillahnya teman-teman aku yang di SD dan juga ada beberapa keluarga bantu untuk ngelunasin utang SPP itu, dan akhirnya aku bisa lanjut kelas 6 SD aku, ujian nasional, alhamdulillah lulus menjadi salah satu lulusan terbaik di SD itu. Pada saat mau masuk SMP dan SMA, itu aku udah yang kayak, nggak usah deh, mending bantu ibu lagi. Tapi kayak, I was also thinking going to public school, tapi karena public school itu banyak banget embel-embel dan segala macam, apalagi aku dari private school mau pindah ke public school dan segala macam, jadi agak ribet gitu. Tapi alhamdulillah ada sekolah baru dari Bapak Yusuf Kalla yang buka di Bone, itu namanya SMP Sekolah Islam Atira Bone, dan itu mereka karena baru buka menawarkan beasiswa gitu. Dan akhirnya aku kayak ikut tes dan segala macam, dan alhamdulillah bisa keterima di SMP Islam Atira Bone itu dengan beasiswa penuh, alhamdulillahnya. SMP selesai, SMA alhamdulillah ditawarin lagi beasiswa di sekolah yang sama. Jadi akhirnya alhamdulillah SMA di Atira Bone juga, dan setelah itu pas SMA alhamdulillah aku terpilih untuk mewakili Indonesia ke salah satu program pertukaran pelajar. Jadi aku ke Amerika Serikat selama 1 tahun, balik lagi ke Indonesia setelah itu, dan akhirnya masuk ke NU Abu Dhabi, dan akhirnya sekarang lulus. Kayak aku tuh sekarang every time I try to look back on my 10 years old kid, aku tuh kayak nggak percaya aja gitu, kayak aku yang dulunya kayak gini sekarang udah bisa travel dan udah dapat gelar dari salah satu prestigious institution dan segala macam. Untuk bicara campur Indonesia Inggris pun aku waktu itu nggak bakalan kepikiran sampai ke situ gitu, dan tapi alhamdulillah dikasih kesempatan dan rezeki, dan banyak banget orang-orang yang support aku, dan akhirnya bisa sampai ke poin where I am today. Okay, well, it's a very long story in itself, but of course, ya kita berharap itu jadi motivasi buat kita semua ya, bahwa keterpurukan serendah apapun doesn't mean that you have to stop, but you can still keep on with your dream ya. Karena tadi Yusril bilang sangat suka pendidikan, and you strive to get ya terus gitu loh. You don't what do you call it? Nggak putus asa gitu ya intinya. Oke, mungkin berikutnya saya mau tanya nih, gimana awalnya bisa keterima di New York University Abu Dhabi? Aduh, tadi kan udah sampai SMA. Benar. Nah, sekarang jadi continue ya. Iya, sekarang gimana nih? Episode 2-nya gimana cara masuk ke NU Abu Dhabi ya? Iya. Ini ceritanya panjang, but I'll make it short. Okay. Jadi sebenarnya NU Abu Dhabi itu bukan pilihan pertama aku. Jadi waktu SMA, karena siapalah aku anak yang beasiswa di SMP dan SMA, akhirnya berpikir untuk keluar negeri pun itu nggak pernah sama sekali. Bahkan waktu pas udah masuk tahun ketiga di SMA, aku udah benar-benar fix bakalan SNPTN, kalau bukan SBMPTN gitu kan. Udah mikirnya tuh Universitas Indonesia atau Universitas Hasanuddin yang di Makassar. Nggak pernah sampai sekarang waktu itu berpikir untuk keluar negeri. Nah, di semester 1 kelas 12 itu sekitar bulan November-Desember, teman aku yang bareng pergi ke exchange program di USA itu email aku. Dia bilang, ini ada kampus di Abu Dhabi. Aku pun kayak pertama kali dengar Abu Dhabi kayak, where is Abu Dhabi gitu. Kayak ini Abu Dhabi di mana sih, Saudi Arabia atau di mana gitu. Nama-namanya sih nama-nama negara Arab ya. Tapi aku kan cuma kenal Dubai ya waktu itu. Akhirnya aku lihat-lihat kampusnya, New York University, tapi di Abu Dhabi. Kalau NYU pun aku kayak aware, tapi aku nggak terlalu tahu banyak hal gitu kan. Akhirnya aku lihat-lihat brosur, lihat-lihat video testimoni siswanya,
nonton graduation speech dari tahun-tahun sebelumnya, kayak aku kayak oh ini kayaknya bagus banget gitu. Apalagi salah satu poin utama dari kampus ini tuh mahasiswanya wajib untuk study away at least one semester during their 4 years as a college student. Akhirnya aku bilang bagus nih, ini deadline-nya kapan gitu. Teman aku bilang ini deadline-nya sekitar 2 mingguan lagi. Terus saya apa? Akhirnya nulis esai dan segala macam semua dipercepat. Dan karena kan rata-rata kalau Universitas Amerika tuh anak-anak tuh persiapannya 6 bulan sebelum deadline dan semua. Sedangkan aku tahu benar-benar hitungan minggu gitu. Akhirnya alhamdulillah dibantu sama senior-senior yang udah duluan masuk ke kampus itu di New York University Abu Dhabi, dan ada juga guru-guru yang bantu. Akhirnya daftar, pas udah daftar udah nggak ada gitu, maksudnya nggak pikiran lagi gitu, karena aku bukan prioritas utama juga gitu kan. Tiba-tiba dapat, waktu itu aku lagi piket kelas, dapat emailnya tuh bilang you are invited to candidate weekend gitu. Terus kayak aku kayak histeris sampai masuk ke ruang kepala sekolah, lari terus ngabarin kepala sekolah dan wakil kepala sekolah waktu itu bahwa aku diundang untuk candidate weekend. Untuk teman-teman tahu sendiri, candidate weekend itu salah satu proses seleksi dari New York University Abu Dhabi. Jadi prosesnya tuh kita submit application dulu, terus dari application mereka kayak nge-shortlist sekitar ratusan orang dari belasan ribu orang untuk diundang langsung ke Abu Dhabi selama 4 hari. Dan itu semuanya dibiayain penuh, mulai dari visa, pesawat, uang makan, dan segala itu dibiayain. Selama 4 hari di Abu Dhabi itu, semua yang udah di shortlist, wawancara sama profesor, wawancara sama admission staff, kemudian juga kayak kita ada sampel kelas gitu, dan banyak banget kegiatan-kegiatan yang memperkenalkan kita ke kampusnya dan juga ke Abu Dhabi, dan juga untuk admission staff untuk menilai apakah kita cocok di kampus tersebut. Setelah candidate weekend itu pun aku pulang ke Indonesia, aku tuh benar-benar nggak pede gitu, karena orang-orang tuh yang kayak bahasa Inggrisnya tuh yang kayak cas-cis udah kayak lancar banget, sedangkan aku yang kayak gimana ya, dan aku satu-satunya anak Indonesia yang terpilih di tahun aku untuk ikut candidate weekend itu. Akhirnya pas pulang ke Indonesia udah dilupain tuh tentang NU Abu Dhabi, dapat email bahwa lulus gitu, dan aku tuh setiap malam tuh cek email ya, setiap malam cek email. Dan waktu itu nggak tahu kenapa, karena di sekolah aku ada kita harus sholat tahajud. Udah tuh sholat tahajud, teman-teman aku tidur, mandi dan segala macam. Aku kayak pergi ke sekolah awal banget sebelum subuh. Aku cek itu application sendiri di gedung sekolah jam 3, jam 4 subuh lah. Pas buka ini application update aku, lulus ternyata gitu. Dan aku ingat banget itu berteriak sampai staf sekolah yang masih tidur tuh kebangun gitu. Akhirnya alhamdulillah lulus dengan beasiswa penuh, dan sekarang juga udah lulus dari kampusnya setelah 4 tahun. Selamat sekali lagi ya. Sebetulnya saya juga mau konfirmasi satu hal nih. Apakah betul kalau untuk masuk ke New York University Abu Dhabi itu nggak pakai yang namanya TOEFL? Itu salah satu ini ya, nilai menarik dari NU Abu Dhabi ya. Karena kan bukan hampir semua, mungkin semua ya, institusi luar negeri itu pasti minta TOEFL. Walaupun dia American University atau Japanese University, itu mereka semua minta TOEFL. Yes. Di NU Abu Dhabi itu kagetnya aku, kan aku dapat kabarnya hitungan minggu tuh sebelum deadline. Aku udah kayak hampir putus asa gitu, karena aku kayak belum TOEFL, belum kan? TOEFL, dan aku juga belum yakin sama nilai TOEFL aku dan segala macam. Teman aku bilang itu nggak ada TOEFL, terus kayak serius? Jadi akhirnya nggak ada TOEFL, dan akhirnya daftar tanpa TOEFL sama sekali gitu. Tapi esai dalam bahasa Inggris tetap? Esai bahasa Inggris. Jadi mereka tuh jadi gini loh. Jadi NU Abu Dhabi itu benar-benar ingin menjaga diversity di kampusnya. Dan kalau misalnya emang mereka udah pasang nilai TOEFL harus segini, anak-anak yang pintar mungkin dan tapi bahasa Inggrisnya kurang itu bakalan tereliminasikan. Jadi mereka makanya menghilangkan kewajiban TOEFL itu, dan mereka tuh nilai bahasa Inggrisnya dari esai kita, dari wawancara, atau dari pada saat kita diundang ke candidate weekend. Tapi walaupun dengan kayak gitu, bahasa Inggris itu pun bukan salah satu pertimbangan utama dari mereka. Karena mereka pikirnya kita harus hargai gitu. Mereka mungkin bahasa Inggrisnya nggak terlalu pintar, tapi mereka bisa 3 bahasa, atau mungkin mereka anak terpintar di Indonesia misalnya, seperti itu, kayak gitu-gitu. Ini menarik sekali ya, dan pasti yang nonton wow. Kayak daftar. Iya, betul sekali. Makanya ini nanti kita gali lebih dalam lagi ya. Mungkin pertanyaan saya berikutnya, Yusril ini mengambil jurusan atau studi apa di NYUAD, dan
yang paling utama, bolehlah jualan sedikit. NYU Edit itu apa sih keunggulan dan kelebihannya? Gitu. Kan tadi udah tahu nggak pakai TOEFL ya kan? Sebetulnya itu hal yang sangat mengejutkan ya memang. Dan sekarang giliran Yusril kita minta sebagai lulusan jual. Aduh, gimana ya? Sebenarnya tuh NYU Abu Dhabi nggak usah dijual, sebenarnya udah sangat-sangat menjual ya. Oke, Tapi dan mungkin sales itself ya. Yeah, mungkin to summarize, jadi aku jurusannya waktu itu tahun 4 tahun yang lalu ini aku pilih jurusan Social Research and Public Policy. Jadi penelitian sosial dan kebijakan publik dengan fokus aku tuh di antropologi dan social policy dan juga international politics. Aku juga ada minor di teater. Fun fact sebenarnya waktu aku SMA itu aku anaknya biologi dan udah hampir mau kedokteran dan segala macam, tapi pada saat masuk ke NYU Abu Dhabi, and I think that's the beauty of liberal arts college, jadi kayak institusi college Amerika Serikat, itu kalian pada saat masuk itu nggak mesti harus ikutin jurusan kalian di SMA tuh apa gitu. Jadi banyak banget misalnya teman-teman aku yang pada saat SMA kayak olimpiade biologi, olimpiade fisika, olimpiade kimia, anak sains. Tiba-tiba pas di NYU Abu Dhabi karena kita ada kesempatan nge-explore course dari bidang lain, akhirnya teman-teman aku misalnya dan termasuk diri aku juga jatuh cinta misalnya sama ekonomi, jatuh cinta sama hukum dan segala macam. Akhirnya banyak banget anak-anak yang pindah jurusan gitu kan di tahun pertama. Karena di NYU Abu Dhabi itu kita tentuin jurusannya pada saat tahun kedua. Jadi pas tahun pertama kita nggak mesti tentuin jurusan sama sekali. Jadi kita bebas mau ambil kelas engineering atau kelas social science atau kelas-kelas lain yang nggak berhubungan langsung dengan background kita di SMA. Jadi aku itu jurusannya Social Research and Public Policy. Keunggulannya? Keunggulan, kalau aku mau jual ya, bukan hanya NYU Abu Dhabi itu sebagai institusi bagus, tapi major aku, program aku Social Research and Public Policy itu, aku nggak bias, tapi salah satu kayak major terbaik di kampus ini, karena dari namanya aja kan Social Research. Kita tuh benar-benar disupport untuk ngelakuin social research gitu. Aku alhamdulillah udah traveling ke banyak banget negara yang udah nggak bisa hitung lagi, dan itu karena aku benar-benar ngelakuin research itu, dan kita kayak dikasih funding, dikasih support dari profesor dan segala macam. Itu poin pertama satu. Jadi NYU Abu Dhabi itu benar-benar support kalian kalau misalnya kalian mau doing field research ataupun itu juga kayak science research pun mereka sangat-sangat dukung gitu. Yang kedua itu NYU Abu Dhabi itu sangat-sangat nawarin kalian tuh one of the very good global education curriculum. Seperti yang aku mention tadi, mahasiswa tuh selama 4 tahun kuliah at least do one study abroad. Dan study abroad-nya itu bisa pilih dari 15 cabang kampus NYU. Jadi cabangnya itu banyak banget. Ada NYU Los Angeles, NYU Buenos Aires, NYU Berlin, NYU Paris, NYU London, NYU Tel Aviv, NYU Prague, NYU Florence, dan masih banyak lagi, NYU Shanghai, ya, 15, dan kalian bisa pilih untuk nge-spend 1 atau 2 semester kalian di salah satu kampus itu. Atau mungkin di kampus study abroad pertamanya di Berlin, terus study abroad keduanya di Paris misalnya. Bisa kayak gitu. Dan itu kayak menurut aku nggak ada college lain yang bisa nawarin sampai program sebagus itu gitu. Dan yang nilai yang aku benar-benar value dari kampus ini tuh seperti yang aku bilang, itu community-nya, student body-nya tuh benar-benar diverse. Dan bahkan profesornya pun bukan cuma profesor dari Amerika Serikat doang, tapi banyak banget profesor yang dari Timur Tengah, dari Korea Selatan, dari Inggris, dari Jerman dan segala macam. Dan mahasiswanya itu di kelas aku aja itu ada sekitar hampir 90 nationalities. Jadi kayak kalian tuh tidak hanya belajar dari kelas, tapi juga belajar dengan teman-teman kalian, dengan environment yang benar-benar diverse, yang over you very like diverse perspectives and so on. Dan yang terakhir obviously the very generous financial aid, beasiswa ataupun financial support yang ditawarkan oleh kampus ini gitu. Oke. Ini kayaknya udah cukup ya menjualnya. Oke, lanjut ya. Boleh nggak sih cerita sama kita keseharian Yusril sebagai pelajar? Jadi mungkin tantangannya ya kan,
atau adaptasi ketika pertama datang? Karena sebelumnya kita sempat ngobrol sedikit ya, Yusril, bahwa menurut Yusril, aduh jangankan ke luar negeri deh gitu kan, gitu. Kami anak daerah nih ke Jakarta pun mungkin masih pikir-pikir gitu kan. Benar. So I think it will be interesting for you to share mengenai ya gimana nih sebagai pelajar dari Indonesia di NYU yang adalah notabene institusi pendidikan punya Amerika, tapi di Abu Dhabi. Iya, benar-benar. Boleh tuh. Nothing against people in Java or Jakarta, tapi kayak kita bakalan bohong kalau misalnya kita tetap bilang nggak ada ketidaksetaraan pendidikan ya, atau kualitas antara Pulau Jawa dan pulau-pulau lain di Indonesia. Jadi kita anak-anak daerah, aku pun yang dari timur Indonesia, dari Sulawesi Selatan, pada saat misalnya kayak ada perlombaan pun di Pulau Jawa atau Jakarta tuh udah benar-benar kuper banget, udah yang kayak udah nggak bisa adaptasi, nggak bisa kayak we feel like we don't belong in that kind of environment. Jadi pas aku ke NYU Abu Dhabi, fun fact juga itu tuh rata-rata yang anak Indonesia yang keterima di NYU Abu Dhabi itu anak-anak dari Jakarta atau dari Solo atau dari Yogyakarta, dari Bali. Cuman ada 2 yang benar-benar bukan dari daerah itu. Jadi ada satu senior aku dari Aceh, satunya lagi aku dari Makassar. Jadi pada saat masuk itu pun aku yang kayak double culture shock gitu. Karena kan aku yang awalnya kayak mau nge-build my sense of belonging dengan Indonesian community, tapi mereka juga kayak Indonesian community yang different kan. Mereka kayak cara anak dari Jakarta dan Yogyakarta bergaul pun itu beda banget sama kita gitu. Kayak in term of like knowledge background and so on, mereka like definitely jauh lebih higher kan. Mereka punya banyak pengalaman dan segala macam. Tapi di satu sisi aku juga harus benar-benar adaptasi dengan kampus yang begitu diverse gitu. Kayak 80 nationalities represented, semua orang kayak bicaranya tuh bahasanya beda dan segala macam. Kita tuh kayak datang dari berbagai jalan hidup ya istilahnya. Ada yang udah menang Olimpiade Renang Internasional, ada yang juara debat internasional, ada yang buat startup yang udah kayak ngasilin banyak uang, sedangkan aku yang dari siapa gitu, aku siapa gitu. Jadi pas waktu tahun pertama tuh aku benar-benar kayak struggling banget, kayak untuk nge-build my sense of belonging, karena aku selalu kayak kurang percaya diri, terus kayak aku sebagai satu-satunya anak Indonesia di angkatan aku itu benar-benar susah banget. Tapi alhamdulillah dapat banyak teman yang benar-benar support dan segala macam. Akhirnya pada saat starting tahun kedua aku bahkan kayak doing so many extracurricular activities. Aku student government, aku debate competition, aku model UN competition, aku doing so many researches in Africa, in Germany and so on. Jadinya aktif banget gitu. So kayak looking back, yes, my first year was very rough. Jadi aku bahkan aku udah berpikir untuk aduh nggak cocok di sini, harusnya kayak pulang ke Indonesia aja deh, harus ke UI atau ke Unhas di Makassar. Tapi karena aku mikirnya I've got to be like so far, kayak aku udah sampai ke titik ini tuh udah berat banget perjuangannya, kenapa sih aku harus sia-siain. Akhirnya tuh kayak terus nanamin itu, dan ingat juga kalau aku punya keluarga yang kayak taruh mimpinya tuh di aku. Jadi akhirnya aku kayak ya udah kayak doing my best for everything, dan akhirnya alhamdulillah bisa beradaptasi. Alhamdulillah juga kita punya community yang cukup kuat ya. Pelajar-pelajar Indonesia di UAE itu benar-benar sangat solid gitu. Kemarin juga sempat menjabat jadi ketua PPI tahun 2019-2020, dan aku sebelum Zaki berarti? Sebelum Zaki ya. Sebelum Zaki. Aku jabat jadi ketua PPI, itu benar-benar apa ya, kekeluargaan di Uni Emirat Arab itu kuat banget gitu masyarakat Indonesianya. Dan alhamdulillah juga kita banyak banget support dari embassy, dari Pak Dubes dan segala macam, dan akhirnya bisa melalui rintangan dan tantangan di tahun-tahun pertama. Wow, amazing ya ceritanya ya. Jadi sebenarnya ya itu tadi double culture shock ya, karena not only that you have to face dealing with Indonesians who are different from you, you also have to build your own confidence to deal with others, other nationalities ya. Oke, menarik. I have a statement ya. Menurut kami, duta Indonesia yang sesungguhnya di Persatuan Emirat Arab ini sebetulnya termasuk adalah Yusril ini, ya kan? Pelajar dari Indonesia yang menjadi gambaran potensi pemuda Indonesia yang cemerlang. That's what we think. Dan tentunya siap menjadi agen perubahan.
What's your comment on that? I think I'm very humble to be called that way, and I think I definitely believe the same thing. I think the young generations of Indonesia are the true ambassadors for their country. Aku sering banget dapat kabar-kabar bahagia, prestasi, membanggakan dari mahasiswa-mahasiswa Indonesia, bukan hanya di Uni Emirat Arab, tapi dari seluruh negara gitu kan, Amerika, Jerman, Italia, dan segala macam. Dan itu tuh benar-benar ngebawa nama baik negara gitu, karena there is only so much things that our politicians, our presidents can do. Tapi anak-anak Indonesia ini yang sampai tinggal di kota-kota kecil, yang di negara-negara Eropa, atau sampai belajar di Uni Emirat Arab inilah yang benar-benar berinteraksi dengan orang-orang lokal gitu. Mereka lah yang With kayak the citizens of the world. Exactly, on a daily basis mereka lah yang kayak berinteraksi dengan warga lokal, memperkenalkan budaya-budaya Indonesia, not only by like formal presentation or anything, but by just doing their life. Just being themselves. Exactly, just being themselves itu benar-benar udah mempromosi nilai-nilai kita kan. Dan so I totally believe in that, and I think in the UAE especially, negara ini kan adalah satu negara yang benar-benar menghargai kontribusi anak muda. Jadi makanya aku sangat-sangat bangga banget dan senang banget dengan perkembangan dari PPI misalnya di UAE yang aktif banget untuk memberikan program-program dan menjalin hubungan kerjasama dengan anak-anak muda lain di Uni Emirat Arab misalnya. So I think that's a really powerful statement, and if anything I try to strive for that goal. Makanya aku setiap ke luar negeri, competition atau belajar atau work, aku selalu kayak tanamkan, I'm not only representing myself, but I'm representing my family and my whole country, and also to that point is also my religion, right? Sebagai seorang Islam, jadi akhirnya kayak gitu. So I definitely agree with that statement. Terharu sekali saya. Gimana nih, tarik nafas dulu ya. Jadi sebetulnya nggak cuma Yusril ya, kemarin di graduation itu yang juga bikin kita bangga. Jadi ada seniornya Yusril namanya Diah, siapa lengkapnya lupa saya. Aduh lupa juga nama lengkapnya. Ya pokoknya Mbak Diah ya, nanti kita Mbak kasih fotonya. Jadi Diah ini adalah alumni dari NYU-AD juga yang kemudian mendapatkan penghargaan pada wisuda itu karena dia membuktikan bahwa dia memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dengan programnya bekerja sama dengan pemerintah di daerah ya, kaitannya dengan korban atau mencegah potensi korban-korban calon korban tindak pidana perdagangan orang TPPO ya, gitu. Jadi dia memberikan pelatihan-pelatihan dan segala macam persiapan sebelum keberangkatan sehingga calon pekerja migran Indonesia bisa terhindarkan dari menjadi korban tindak perdagangan orang itu ya, Mbak Diah juga. And we met her and we took some pictures. Nanti kita minta Pak Dori mungkin untuk tayangkan fotonya. Oke, sip. Selanjutnya nih, boleh nggak sih kita dapat pengalaman paling berkesan yang Yusril alami selama belajar di NYU-AD? Mungkin kita kecilkan skopnya di Abu Dhabi-nya ya, karena kan tadi di Berlin di mana-mana aja belajar. Tapi mungkin yang di sini dulu. Oh my God, I think that's a really hard question. Tapi komen sedikit tentang Kak Dia. This is also something, if you're interested to apply to NYU Abu Dhabi, salah satu kriteria mahasiswa yang mereka cari, catat ya baik-baik. Mereka tuh benar-benar looking for young people that have the potential to give back to the community. Mereka don't really care about if you get 100 in your GPA, kayak perfect SAT score, perfect TOEFL score. Mereka tuh mau lihat siapa sih anak-anak yang bisa kita support pendidikannya, supaya nanti pada saat mereka udah dapat pendidikan, mereka bakalan kembali ke komunitas mereka untuk give back to their community. Jadi itu kayak salah satu poin penting yang anak-anak Indonesia kayaknya kayak kurang gitu setiap, karena aku udah banyak banget dapat pertanyaan dari anak-anak SMA Indonesia yang mau daftar ke NYU Abu Dhabi. Kurangnya mereka tuh di situ, mereka they don't have evidence that they will give back to the community. So that's one tip. Tapi untuk menjawab pertanyaan dicatat baik-baik. Tapi untuk menjawab pertanyaan Ibu, banyak banget sih pengalaman-pengalaman menarik. First of all, as I told in the beginning, I didn't know about Abu Dhabi when I was in high school. Jadi aku pertama kali Abu Dhabi, apaan sih Abu Dhabi? Taunya Dubai doang gitu. Jadi pada saat pertama datang tuh aku kayak, aduh takut Arab nih, aduh gimana nih, kayak peraturannya bakalan banyak, gak boleh celana pendek. That's in my mind, right? Kayak aku bakalan punya
a very hard process of adapting with so many things, and one of them being in an Arab country gitu. You already have a stigma in your mind about Arab yeah. countries and their cultures, correct? Yeah, which I not promote, don't have stereotype. Jadi aku udah punya stereotype itu, which is really bad. I'm sorry UAE. Tapi surprisingly pada saat minggu-minggu pertama aku tuh yang kayak I really fell in love with this city. And I think specifically Abu Dhabi, banyak orang yang bilang kayak oh Dubai is better and everything. Dubai yes is nice, the UAE as a country is very nice. Tapi aku pikir tuh Abu Dhabi, there is something about Abu Dhabi that really kind of attracts me. Aku sebentar lagi bakalan balik ke Indonesia dan I really feel like I'm living my home in here. Aku benar-benar appreciate gimana orang-orang lokal, not only the UAE nationals, tapi para expats yang datang dari Filipina, dari South Asian countries, mereka tuh benar-benar friendly, welcoming, dan benar-benar tuh it's so true. The UAE has been promoting about generosity and hospitality, and I think that really shows in this country. Pengalaman menarik aku tuh pernah waktu tahun pertama aku sok-sokan ke Dubai, tapi aku nggak tahu apa-apa dan itu internet aku nggak ada sama sekali, jadi kayak I'm gonna do an adventure in Dubai for one day. Jadi akhirnya ke Dubai without internet at all, and then my English was not as good as it is today. Jadi akhirnya aku ke Dubai, tersesat dong pasti tersesat, dan I don't have any cash with me. Dan akhirnya kayak tersesat, akhirnya jalan, tahu-taunya udah ada di jalan besar. I think that was a highway. Akhirnya aku kayak oh my god, like where am I dan segala macam. Aku udah takut banget bakal ditangkap dan segala macam. Akhirnya aku diberhentiin sama polisi. Terus ditanya where do you wanna go, and I was like I don't know the address, I don't have any internet and so on. Dan akhirnya pak polisnya oke sini naik ke mobil. Terus aku kayak hah, aduh ditangkap nih, udah dipulangin deportasi, udah selesai sudah. Tapi pas di dalam mobil ditanyain kamu mau kemana dan segala macam, akhirnya aku jelasin aku mau kesini dan segala macam. Terus akhirnya dianterin sama bapak polisinya, dianterin sampai ke tujuan dan bahkan dikasih uang gitu. Polisinya tuh bilang kayak you should always have cash in this country. Terus dia kayak ngeluarin uang, terus kan dapat uang, terus kayak oh thank you so much gitu. Kayak orang-orang kan berpikirnya Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, negara-negara di Gulf ini tuh kayak strict dan mereka nggak not really welcoming, but it's totally wrong gitu. Kayak aku pikir tuh community in here is really friendly and is really like accepting, no matter where you're from, very open. That's also something that I think like I need to tell everyone that like Abu Dhabi, the UAE in general, is a very open-minded country. Yes, they are located in the Gulf, which has a lot of stereotypes about being close-minded, tapi trust me, you should all go here and experience it yourself. Mereka tuh benar-benar open-minded gitu. Makanya banyak orang-orang itu yang memutusin untuk pindah dan live di city ini. Jadi banyak banget sih pengalaman-pengalaman yang berkesan. Misalnya ke kafeteria yang kecil, terus kayak minum karak and eat shawarma. That's like one of the best feeling if I'm stressed dan segala macam. Terus kayak nature in the UAE, yes it's very hot in the summer, tapi kayak selain dari summer tuh benar-benar asik banget, anginnya sepoi-sepoi, makanannya enak, ada pantai dan segala macam. So I totally have a lot of like really memorable experiences from this city. And you're gonna miss it so much. I'm gonna miss Abu Dhabi so much. Oke. Ini pertanyaan paling ditunggu. Oke. Agak panjang sebetulnya pertanyaannya. Semoga bisa terjawab semua ya. Jadi beasiswanya tuh sebetulnya dari siapa, ya kan? Itu pertanyaan kecil pertama. Kemudian yang kedua, berapa sih beasiswa yang diterima oleh Yusril? Waduh. Iya. Pertanyaan ketiga, poin ketiga kecilnya ya. Fasilitasnya selama mendapat beasiswa, selama menempuh pendidikan di NYUAD itu apa aja? Oke deh, this is the kind of question that I hate if my teacher gives to me. Karena mereka kayak bilang, oh iya ini 2 pertanyaan, tapi setiap pertanyaan ada A, B, C, D, E, F, G. Well, I'm not your teacher though, so I can have those kind of questions. Yeah. So I think to answer the first question, so at NYU Abu Dhabi, we don't really call it scholarship per se, karena kan scholarship itu kayak semacam awards ya,
yang kita berikan kepada misalnya siswa yang berprestasi. Sedangkan kalau di NYU Abu Dhabi istilahnya itu adalah financial aid. Jadi kayak no matter whether you have an international like medals or something, or you just like a humble kid, like that, something. So their priority is to support you financially, no matter whatever achievement that you have and so on. So that's the concept ya. Jadi kita tuh nggak dapat scholarship sebenarnya, tapi kita dapat financial aid dari untuk study di NYU Abu Dhabi. Nah, dari mana uangnya datang? Itu obviously thanks to the UAE, especially Abu Dhabi, a very generous city. Jadi itu tuh biasanya sebenarnya bukan datang dari kampus aku, tapi dari pemerintah. Bukan pemerintah sih istilahnya. Jadi dari kotanya itu sendiri gitu, yang kayak nge-invite anak-anak dari seluruh penjuru dunia untuk datang ke Abu Dhabi dan menempuh pendidikan gitu. Karena mereka meng-invite, akhirnya mereka kayak ngasih support, financial aid dan segala macam gitu. That's for the first question, I think. The second question, how much did I get? Well, it's up to you whether you're gonna mention the number or just give less. I would say that I'm very comfortable with the amount. I think. Jadi buat teman-teman yang bertanya, how much is the amount? I think I would say that I'm very comfortable. First of all, I never asked my mom for any money at all. Dan aku udah travel ke berbagai negara, udah 20 negaraan, dan itu semua dari uang aku sendiri. Obviously, mainly from my stipend in NYU Abu Dhabi. Jadi di NYU Abu Dhabi itu kita kayak dapat stipend yang kita bisa pakai untuk keperluan kita, dapat uang makan tiap minggu, dapat uang belanja grosiran tiap minggu juga, dapat full insurance service as well, dapat tiket pesawat pulang balik Abu Dhabi ke kota masing-masing di New Year dan juga di summer, dan itu semua ditanggung. Jadi kalau aku mau bilang tuh, I don't think there is any other college in the world that can give you as much support as NYU Abu Dhabi does. Makanya salah satu nilai jual NYU Abu Dhabi itu di situ, karena benar-benar generous in giving the financial aid gitu. Jadi kalau istilahnya ya, waktu itu aku tahun 2018 pas keterima, aku tuh udah kayak pusing banget, gimana nih siapin uang dan segala macam. Tapi pas aku dapat kabar beasiswanya segini, aku ya gak usah lah. Jadi benar-benar tinggal pack koper. Jadi dan itu abis itu udah jadi tinggal packing, bawa badan aja lah ya. Terbang ke Abu Dhabi selesai. Terbangnya pun, visanya pun ditanggung sama kampus gitu. Wow. Jadi semuanya ditanggung. That's why I'm saying that it's definitely more than enough. I've been living a very comfortable life. And just to let you know, in fact, aku tuh sering kirim uang ke ibu di Indonesia gitu. That's to show how much money that we got dan segala macam. Yeah. Wow, jadi nanti mungkin bisa diulang-ulang bagian tadi ya, iya, bisa, untuk mengetahui berapa jumlahnya sebetulnya. I'm comfortable. Ya, jadi itu 3 pertanyaan sudah terjawab sekaligus ya. But I think I just wanna summarize. Jadi just to make people understand, intinya pendidikannya oleh NYU ya, New York University Abu Dhabi, tapi sebetulnya financial aid-nya ada dari foundation lain. Jadi proses penerimaannya, proses beasiswanya atau seleksinya dilakukan oleh NYU Abu Dhabi, kemudian NYU Abu Dhabi itu menyerahkan pembiayaannya kepada foundation di bawahnya Abu Dhabi government, gitu ya. Jadi sebetulnya ini beasiswanya kita nggak bisa bilang dari NYU Abu Dhabi ya, seperti itu. Oke. Mungkin sebelum ke pertanyaan terakhir, saya ada satu tambahan pertanyaan ya. Rencana ke depan setelah lulus? That's a very big question. A lot of people have been asking me that. Then I'm so proud and I'm so humble to actually have the answer to that question. Aku setelah graduation kemarin tuh sempat bingung mau gimana. Alhamdulillah udah dapat 2 tawaran pekerjaan. Jadi aku Good for you. Thank you. After all the struggling and all the stressing moment, jadi aku insya Allah bakalan kembali ke Indonesia, bakalan kerja sama Kala Group. Wow, dan juga so that will be a full-time in-person opportunity for me, tapi juga at the same time still supporting my professor here at NYU Abu Dhabi as a remote research assistant. Jadi aku kayak full-time di Indonesia sekaligus juga membantu profesor aku untuk project penelitian beliau dari jauh, seperti itu. Wow, so it's actually 2 jobs. It's 2 jobs. You can do it. Hopefully. Okay.
Sebetulnya ini tadi udah ada satu ya. Ini ada pertanyaan terakhir karena kita kalau kelamaan takutnya orang nanti ada jilid 1 jilid 2 ya. Benar. Karena sebetulnya semua bisa bertanya langsung sama Yusril. Mungkin Yusril kalau berkenan berbagi akun @yusrilnurhidayat. Nanti @yusrilnurhidayat. Oke. Thanks for that. Sekarang sih kita tetap akan bertanya ya. Jadi tipsnya apa sih supaya bisa diterima mendapatkan pengalaman yang sama seperti Yusril? Tadi udah ada beberapa tips memang kalau mencatat ya. Tapi sekarang kita boleh beberkan. Yang tadi diulang boleh atau ditambahin. Gimana biar bisa sekolah di NYU Abu Dhabi mendapatkan fasilitas seperti yang didapatkan oleh Yusril? That's definitely one of the questions that I've been getting a lot over the last 4 years. Tapi this is something I don't think NYU Abu Dhabi has a specific recipe per se on what kind of students that they want to get. Mereka tuh nggak punya kayak, well, I'm not the admission team, so I don't know exactly how they do the selection. Tapi menurut aku, mereka tuh kayak mencari students, as I said at the beginning, that have the potential on giving back to their community. Jadi anak-anak yang punya potensi dan bisa menunjukkan bahwa mereka tuh bakalan give back, bantu orang, kontribusi ke negaranya, kontribusi ke masyarakat di sekitarnya dan segala macam. And I think like if anything, the best tip that I could give you is definitely to be yourself, menjadi diri kalian sendiri. Banyak banget anak-anak yang waktu bareng aku di Kandidat Weekend, yang pintarnya tuh udah pintar banget, udah penghargaannya itu banyak banget, tapi at the end of the day they didn't get it karena mereka tuh trying so hard to be someone else. Banyak banget anak-anak yang akhirnya kayak pasang topeng, kayak berkelakuan that is not them, dan itu I think one of the biggest mistake gitu. Jadi yang pertama tadi, you have to show the potential that you will be giving back. So that's why if you're thinking on applying to NYU Abu Dhabi, you should start looking at opportunities that give you the chance to kayak volunteering, kayak membantu masyarakat sekitar dan segala macam, itu sangat penting banget. Kemudian yang kedua tadi, be yourself. Definitely just like have that confidence and then trust yourself and not trying to be someone else. Yang ketiga adalah essay sih. Menurut aku essay itu bagian paling penting di semua application documents that they ask us to submit. Di essay itu kalian ada 2 essays yang harus disubmit. Yang pertama itu personal statement gitu istilahnya, dan itu kayak bisa pilih temanya yang apa, tapi most of them is talking about your life experience. Dan yang kedua adalah an essay with the topic of why do you choose NYU Abu Dhabi. Jadi kalau kalian benar-benar mau daftar ke NYU Abu Dhabi, by the way ini udah buka, belum buka. Deadline-nya tuh biasa bulan Desember, awal tahun gitu dan segala macam. Jadi kalau kalian emang mau daftar, itu kalian harus benar-benar persiapkan dari sekarang gitu. Jangan cuma 2 minggu kayak jangan cuma 2 minggu. Kayak that's why I was just like, am I just so lucky? Wow, yeah. Jadi makanya kayak harus persiapkan dari sana. Sekarang masih liburan sekolah juga untuk anak SMA. Itu kalian look for that volunteering opportunities, try to join a lot of like extracurricular activities. A high score or like a nilai tinggi di rapor itu nggak bakalan pernah cukup gitu untuk NYU Abu Dhabi. Mereka tuh proses seleksinya benar-benar holistic. Jadi mereka mau lihat kecerdasan akademik kalian kayak gimana, kecerdasan sosial kalian kayak gimana. Karena mereka nggak mau nge-admit orang-orang yang kayak cuman peduli sama dirinya sendiri misalnya, atau orang-orang yang cuman care about good grades and so on. Jadi itu sih. But I would say that they don't have a specific like recipe. I would say that which kind of students that they want to admit. So that's why just be yourself, be unique. Trust me, cerita yang kalian punya, pengalaman yang kalian punya, nilai-nilai yang kalian punya itu cuma datang dari diri kalian sendiri gitu. Nggak mungkin kan ada Yusril A, Yusril B, Yusril C. Makanya kayak harus benar-benar maximize yourself and don't try too hard on being someone else. Someone that you're not. Exactly. Okay. Wow, udah panjang banget nih cerita kita. Terima kasih banyak Yusril. Kita bisa ngobrol lebih jauh lagi mungkin setelah ini. Episode 2 ada? Kenapa? Episode 2 ada.
Bisa juga ya. Soalnya perjalanan di Berlin kayaknya menarik juga ya. Aduh, kita belum lagi bicara yang di Afrika. Iya, Aduh, betul, gimana betul, tuh? betul. Yeah. Oke, mungkin sedikit disclaimer bagi ibu dan bapak atau siapapun yang menonton podcast ini bahwa kita tidak berusaha untuk menjual NYU Abu Dhabi ya. Tadi Tidak saya menggunakan ya. Tidak disponsori. Kita menggunakan kata menjual is because ya that's what we said. Intinya adalah podcast ini tujuannya untuk memotivasi siapapun yang tertarik untuk mencari beasiswa yang sebetulnya saat ini tersedia dan dari pengalaman kita di KBRI kita melihat memang setiap tahun setidaknya ada satu mahasiswa Indonesia yang diterima di New York University Abu Dhabi gitu. Jadi silakan bisa searching sendiri mengenai kampus tersebut. Tadi sudah Yusril banyak ceritakan, tapi sekali lagi disclaimer kita adalah we don't have any affiliation with New York University Abu Dhabi or the one in New York. Kita hanya mengundang Yusril karena kita sangat bangga ada mahasiswa Indonesia yang kemudian menjadi wakil dalam pidato kelulusan di bulan Mei 2022 tahun ini ya. Mungkin itu kita terima kasih sekali lagi sama Yusril. If you have anything that you want to say as like a closing statement on this podcast, you can say so now. Closing statement gives me like debate feeling, but anyway. It's not a debate, correct? I would say that for every youth in Indonesia, especially those who are coming from isolated rural village, jadi dari daerah terpencil atau dari Indonesia Timur yang bukan datang dari Jawa atau Jakarta, just keep believing in yourself. There is actually a story. So I'm the kind of person that always look ahead and then try to plan as much as possible. Jadi waktu aku masuk SMA, itu tahun pertama aku nulis surat buat diri aku di 3 tahun ke depan. Wow. And I wrote that, and one of the things that I wrote in that letter is that I ask myself, how was the US? Jadi gimana sih Amerika Serikat? 3 tahun setelah itu, aku benar-benar keterima di exchange program ke Amerika. Jadi pas aku buka surat, aku benar-benar bisa jawab, how was US for you? Pas aku masuk di NYU Abu Dhabi, I did the same thing. So I literally wrote 100 things that I want to achieve in 4 years. And I just got the letter back like literally a day after graduation. Jadi tanggal 31 Mei waktu itu aku nulis suratnya sekitar bulan Agustus 2018. Pas aku buka, aku tuh yang kayak I got a goosebumps karena one of the questions that I asked my future self back then was, were you nervous delivering your graduation speech? Wow. And I was just like, what? And the other question that I asked myself is that how did your mom like Abu Dhabi? Yeah. And then that was my mom's That's first also international. a thing. Jadi pada malam graduation itu ada ibunya Yusril ya, dan didatangkan itu semua free oleh NYU ya. Oleh NYU Abu Dhabi. So I would just say that keep believing in yourself. One of the, it's not a motto per se, but something that I keep always reminding myself is that it's better to have 0 than nothing. Jadi lebih baik punya 0 daripada kosong. For you that study physics, that's a big difference. 0 itu kita udah ada usaha, tapi at the end of the day mungkin hasilnya nggak sama dengan kita mau, dan akhirnya bahkan minus, dan akhirnya hasilnya 0. Kosong, you don't do anything, jadi nggak ada usaha sama sekali gitu. So just put that, keep dreaming big, dan seperti judul podcastnya, dari mimpi jadi kenyataan, and everyone can do it. Sip. Oke, that's a very good closing for our podcast today. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Yusril sudah meluangkan waktunya, padat banget nih ya. Selamat kembali ke Indonesia. Kita titip masa depan Indonesia sama Yusril. Oke, baiklah Ibu dan Bapak sekalian, terima kasih banyak sudah menonton podcast kita hari ini. Nantikan siapa lagi yang akan jadi tamu. Sementara ini kita pamit undur diri dulu. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.